semua murid-muridnya. Kita doakan terus guru-gurunya bangkit mencetak anak-anak bangsa yang luar biasa. Tepuk tangan saudara. Dan hanya siap untuk menjadi berkat. Itu sesuatu yang luar biasa. Ya, terus bisa ditingkatkan. Dan rencana Tuhan untuk bangun sekolah SKPNK sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Tepuk tangan yang lebih meriah. Sekarang kita masuk firman Tuhan, saudara. Sekali lagi, ya seri khotbah take over. Ambil alih, saudara. Kita sudah belajar banyak. Ambil alih, saudara. Kesehatan yang hilang, ambil alih kesehatan itu, saudara. Ambil alih tentang kebahagiaan, berkat untuk rumah tangga yang hilang, ambil alih, saudara. Kita sudah belajar banyak lah, saudara, tentang studi, ya, tentang pekerjaan yang ya sukses, yang hilang, ambil alih. Termasuk tadi pengurapan pioner yang mungkin sempat hilang, ambil alih lagi, saudara. Salah tentang pekerjaan, keuangan, ya berkat Tuhan, rencana ya Tuhan, yang terus kita jadi berkat, yang ambil alih kembali, saudara. Dan banyak pelayanan, komsel, oh saudara, ambil alih, pengurapan, selamatkan jiwa, kemenangan, saudara. Hari ini sekali lagi, ini sesi yang terakhir, biar menjadi gongnya, pesan-pesan yang paling penting atau sangat penting minimal, dengan tema rebut dan menangkan. Temanya apa, saudara? Rebut dan menangkan. Sekali lagi, temanya apa, saudara? Rebut dan menangkan. Dan salah satu divisi dari take over adalah rebut dan menangkan, saudara. Ya, take over untuk sungguh-sungguh bisa mendapatkan sesuatu. Rebut dan mengambil itu beda, saudara. Kalau mengambil ya sekedar di situ ada, tidak ada apa-apa, ya ambil, saudara. Kalau yang namanya tema ini dikatakan bukan hanya ambil saja, tapi rebut, lebih dari apa diambil. Artinya ada usaha, artinya ada perjuangan. Biarpun sulit tetap diperjuangkan, tetap diusahakan sampai bisa mendapatkannya, saudara. Ya, beri tepuk tangan yang meriah. Artinya ada perjuangan yang sungguh-sungguh, akhirnya sungguh-sungguh bisa mendapatkan. Karena apa? Iblis selalu ya tetap akan berusaha ya pegang apa yang sudah dia rampas, gitu, saudara. Kita paksa iblis itu melepaskan, kita paksa dapatkan kembali, saudara. Rebut dan menangkan. Sekali lagi, saudara, rebut dan menangkan. Sekali lagi, rebut dan menangkan. Ada usaha, ada perjuangan yang sungguh-sungguh, saudara. Yosua 18 ayat 2 dan 3. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel. Jadi ada 7 suku, saudara. Tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian. Jadi waktu mereka sudah dipimpin Yosua masuk tanah perjanjian, dapatkan Kanaan. Tapi saudara, ya masih ada 7. Artinya baru dapat 5 suku yang dapat bagian. Jadi mereka 12 bergerak bersama-sama. Begitu dapat satu wilayah, diberikan satu suku. Kamu ini bagiannya, kerja lagi terus, saudara, dapat lagi. Lalu suku kedua, ini bagianmu ya, terus berjuang. Saat itu mereka sudah 5, tapi masih ya kurang 7. Rencana Tuhan semua suku mendapatkan, sepenuhnya diberikan, sepenuhnya didapatkan, sepenuhnya ya dialami, saudara. Janji Tuhan seperti itu, saudara. Ya, kata di sini belum dapat bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malasan? Berapa lagi kamu apa, saudara? Teriak, saudara. Teriaknya yang keras, saudara. Bermalas-malasan. Kata sebelah, ayo teriak, saudara, katakan gitu. Yang semangat gitu, saudara. Ya, dikatakan berapa lama lagi kamu bermalas-malasan sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan, sudah diberikan, sudah disediakan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jadi ini Tuhan sudah menyediakan loh, Tuhan sudah berikan pada kamu loh. Tapi kalau harus ada langkah, kamu harus ada usaha, kamu harus take over. Jangan malas-malas, perjuangkan sungguh-sungguh, bergerak sungguh-sungguh, usaha sungguh-sungguh, perjuangkan sungguh-sungguh, baru dapat sebagian. Tuhan ingin berikan sepenuhnya, Tuhan ingin berikan semuanya. Di segala bidang bisa take over, saudara. Di semua sisi bisa dapatkan.
hari ini pesan firman Tuhan, saya kira saudara buka hati saudara. Rencana Tuhan untuk hidupmu sudah saudara dapatkan semua atau belum? Kalau belum, saat ini katakan paksa dan menangkan saudara. Saya percaya akan dapat sesuatu yang rebutkan, menangkan. Tuhan ingin berikan semuanya. Mungkin saudara dapatkan beberapa, tapi masih ada yang belum saudara dapatkan. Maka dikatakan jangan lemah, jangan kalah, biarlah rohmu menyala-nyala dan melangkah saudara. Tuhan akan menyertai dan saudara akan dapatkan semuanya. Amin saudara. Saya percaya itu sesuatu yang penting sekali. Semuanya, semuanya, semuanya. Rebut, menangkan, dapatkan semuanya. Katakan rebut, menangkan, dapatkan semuanya. Sekali lagi, rebut, menangkan, dapatkan semuanya saudara. Itu satu yang luar biasa. Tapi juga kita harus ngerti, yang kita rebut haruslah sesuatu yang mulia, sesuatu yang baik saudara. Oh, dapatkan semua yang baik, bukan yang tidak baik. Jadi kita nggak boleh merebut pasangannya orang lain. Lah tidak boleh, tak imani. Firman Tuhan sedang berkata take over. Lah jangan saudara. Kita jangan sampai ini orang, miliknya orang, uangnya yang lain. Beda, mau take over. Tidak boleh. Yang benar, yang baik, yang mulia, yang disukai Tuhan, yang mendatangkan anugerah, yang berkenan pada Tuhan. Dan saudara akan di backup, saudara akan disertai, saudara akan dapat sesuatu yang luar biasa. 1 Timotius 6 ayat 10 sampai 12. Karena akar segala kejahatan ialah apa? Cinta uang. Sebab itu ya, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman saudara, dan menyiksa diri dengan berbagai duka. Maka dikatakan jangan salah, jangan ya keliru saudara. Ada orang kadang cinta uangnya, yang diburu, yang di take over hanya uang saja. Karena cinta uang akhirnya melakukan yang melanggar firman, menyiksa dirinya sendiri saudara. Iya, sampai hidupnya nggak bahagia. Ayat 11, tetapi engkau hai manusia Allah. Siapa di sini manusia setan? Angkat tangan. Tidak ada saudara. Siapa di sini manusia Allah? Angkat tangan saudara. Manusia Allah. Hei engkau ya manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah dikatakan keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan lemah lembut, hal yang baik, yang mulia. Lalu ayat 12 ditambah lagi apa saudara? Bertandinglah dalam pertandingan iman saudara yang benar, dan apa? Rebutlah hidup kekal. Rebutlah hidup kekal. Take over saudara, hidup kekal. Ambil alih saudara. Itu yang sesuatu yang penting saudara. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Untuk itu engkau telah dipanggil. Hal yang penting, hal yang mulia, semuanya penting. Hidup dalam dunia penting, kebutuhan untuk lahirnya penting. Tapi jangan sampai lupa dengan yang terpenting saudara. Ada yang mulia, nggak boleh dilupakan. Punya fokus yang tajam, punya perjuangan yang tepat, yang benar, sehingga saudara dapatkan kemuliaan Tuhan, saudara dapatkan kasih karunia Tuhan, saudara dapatkan anugerah Tuhan yang luar biasa. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi saudara. Jadi sekali lagi saudara, perjuangkan yang baik, perjuangkan yang benar, perjuangkan yang mulia, perjuangkan yang berkenan bagi Tuhan. Kalau saudara perhatikan, Daud itu melakukan seperti itu. Seluruh kehidupan Daud, kalau saudara bisa perhatikan, dia bukan ambisi untuk hanya jadi raja saja. Dia bukan ambisi untuk membesar kerajaan saja. Dia tidak ambisi hanya untuk kekayaan saja. Saudara perhatikan ya, ada inti di dalam hatinya Daud. Yang utama yang dikejar oleh Daud adalah apa? Hidup yang berkenan di hatinya Tuhan, hidup yang menyenangkan Tuhan, hidup yang menyukakan Tuhan. Sehingga yang pertama waktu dia jadi raja, yang dilakukan adalah membangun pondok Daud, satu tempat ibadah yang mengagungkan Tuhan, yang memuliakan Tuhan, yang menjadi kesukaan bagi Tuhan. Isi hatinya nomor satu
satu ialah supaya bisa menyukakan hatinya Tuhan. Itu yang menjadi goal utama dalam hidupnya. Maka karena dia tahu yang terpenting, hati Tuhan disukakan, dia justru diberkati, dia justru disertai, dia justru dilindungi, dia justru diberi kemenangan dan kemenangan, dia justru diberkati, dia justru dibuatnya masyhur, dia justru dapat kasih karunia, dapat favor, dapatkan semua. Kenapa? Memperjuangkan yang benar. Sampai anaknya waktu ditawari Tuhan, engkau minta apa? Ya, waktu dia jadi raja, lalu yang pertama sudah bangun bait Allah seperti yang direncanakan Daud. Setelah selesai dia cari tempat untuk memberikan persembahan yang paling besar, karena dia ingin memberikan persembahan yang paling banyak. Hati Tuhan tersentuh. Malamnya Tuhan tanya, Salomo, engkau lakukan seperti itu, sekarang ganti aku yang mau memberi padamu, mintalah, maka aku akan memberikan. Yang diminta Salomo bukan kekayaan, bukan kemasyhuran, bukan kejayaan. Saudara, yang diminta Salomo adalah hati yang bijaksana, hikmat yang dari Tuhan, supaya bisa melakukan tugasnya dengan baik, supaya bisa memimpin umat Allah dengan baik, sehingga bisa berguna bagi Tuhan, menyukakan hatinya Tuhan. Dan ternyata apa yang dia perjuangkan menyentuh hatinya Tuhan, membuat Tuhan tersentuh. Dan Tuhan berkata pada Salomo, engkau tidak minta emas dan perak, engkau tidak minta kedudukan, kekayaan, ketenaran, tapi engkau minta sesuatu supaya bisa jadi raja yang baik, supaya bisa menggembalakan umatku dengan baik, sesuatu yang menyukakan hatiku. Maka Tuhan berkata, aku berikan apa yang kau minta, hikmat aku berikan, bijaksana aku berikan, tapi yang lainnya aku tambahkan padamu, kekayaan aku tambahkan padamu, kedudukan aku tambahkan padamu, kemasyhuran, keberhasilan aku tambahkan padamu. Kenapa? Usahanya, fokusnya, take overnya adalah sesuatu yang benar, yang menyukakan hatinya Tuhan, yang sesuatu yang luar biasa, mendatangkan kasih karunia. Maka hari ini juga diingatkan, semua penting saudara, belajar penting, bekerja penting, berusaha penting, apapun semua penting, tapi jangan kehilangan yang terpenting, yang bisa mendatangkan berkat-berkat kita yang lainnya. Beri tepuk tangan ya. Ayo saudara, jangan lupa ibadahmu, jangan lupa doamu, jangan lupa pelayananmu, jangan lupa berbuat baikmu, jangan lupa pondok Daudmu, ibadah penyembahanmu saudara, yang itu akan justru memberkati hidupmu, memberkati hal yang lahiriah, mendatangkan kasih karunia dan anugerah luar biasa. Amin saudara. Jadi take overnya yang benar, yang mulia, yang menyukakan hatinya Tuhan, maka engkau akan dapat berkat double. Yang rohani diberikan, yang lahiriah juga diberikan. Kalau kita jaga cari yang lahiriah, mungkin yang rohani akan hilang. Dan akhirnya rohaninya kalau hilang, yang lahiriah juga rapuh saudara, nggak akan kuat, nggak bisa dinikmati. Punya goal yang tepat, punya goal yang sungguh-sungguh benar, dan saudara akan mengalami take overmu. Bulan ini saudara dapat kemuliaan Tuhan, perkenanan Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan itu satu yang luar biasa. Amin. Saudara, rebut dan menangkan hati Tuhan dengan cara saudara merebut dan menangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Salah satu yang utama adalah selamatkan jiwa. Selamatkan jiwa, selamatkan jiwa. Karena selamatkan jiwa adalah detak jantungnya Tuhan. Karena selamatkan jiwa, selamatkan jiwa itu dasarnya Tuhan, hatinya Tuhan. Selamatkan jiwa adalah tujuan Tuhan. Rela turun ke dunia, dilahirkan sebagai manusia. Saudara, rela dilahirkan sebagai manusia yang fana seperti kita. Dia Allah yang luar biasa, lahir seperti kita, jauh sekali. Rela bahkan dilahirkan di kandang binatang, rela supaya semua bisa datang, semua bisa dapatkan anugerahnya. Dia rela semuanya. Setelah umur 30, rela tinggalkan pekerjaannya semuanya untuk beritakan Injil. Setelah itu rela serahkan dirinya, gantikan kita manusia sebagai korban penebus dosa, terima hukuman,
terima segala kutuk, segala sesuatunya, supaya terciptalah ya pengampunan bagi manusia, supaya terciptalah keselamatan bagi manusia, sehingga saudara, saya bisa diselamatkan. Tapi ingat, dia punya kerinduan sebanyak mungkin orang bisa diselamatkan. Itu tujuan utama, itu detak jantungnya Tuhan. Itu adalah sesuatu persembahan yang terbaik, salah satu yang terbaik. Kalau saudara mau dipakai Tuhan, selamatkan jiwa, selamatkan jiwa. Jadi saudara tangkap itu detak jantung, itu isi hatinya Tuhan. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Itulah yang baik dan menyenangkan hati Allah. Ia menyelamatkan kita. Ia mau supaya semua orang diselamatkan dan mengetahui yang benar. Hatinya Allah menyelamatkan kita, menyelamatkan saudara dan saya. Tapi hatinya Allah juga rindu kita mau, saudara mau, saya mau dipakai oleh Tuhan untuk selamatkan sebanyak mungkin orang diselamatkan. Tepuk tangannya untuk Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Oh, mengerti semua yang benar. Jadi saudara sekalian, ini salah satu yang menjadi gong pelajaran kali ini. Take over jiwa-jiwa yang dikuasai oleh iblis, jiwa-jiwa yang bakal masuk neraka. Take over, ambil alih mereka, selamatkan mereka, bawa mereka keluar, saudara, jalan salah, untuk supaya nantinya bisa kembali ke surga, kembali kepada rumah Bapa, kasih karunia yang luar biasa, ketemu dengan Tuhan. Yudas 1 ayat 23a, ya, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas, tadi saudara, merampas mereka dari apa? Api neraka. Kalau kita tidak berjuang sungguh-sungguh, bahkan bukan hanya ngambil biasa, bukan ngajak, sampai merampas mereka dari apa? Api neraka. Kalau kita tidak take over, oh, dengan sungguh-sungguh, dengan berjuang habis-habisan, mereka bisa masuk api neraka. Kalau sampai masuk api neraka, penderitaan kekal selama-lamanya, kita harus tahu itu. Maka kita harus berjuang habis-habisan, maka kita harus berjuang sungguh-sungguh, saudara, berjuang dengan gigih, saudara, berani bayar harga untuk selamatkan jiwa. Apalagi kalau ada keluargamu, saudara, yang belum dapat pengampunan dan selamatan, saudara harus ingat, ada bahaya mereka bisa masuk api neraka, penderitaan yang kekal. Ya, tapi bukan hanya keluarga, siapapun, kenalan kita, bahkan orang-orang, ya siapapun, Tuhan ingin selamatkan sebanyak mungkin. Bahkan semua orang Tuhan ingin diselamatkan. Tuhan ingin pakai saudara dan saya hari ini. Pesannya, mandatnya dari Tuhan, take over jiwa-jiwa dari neraka, akan masuk ke surga, bawa di hadirat Tuhan, dan sudah akan melihat sesuatu yang luar biasa dinyatakan dalam kehidupan kita. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Dan kalau saudara bisa tahu, saudara akan dapat kasih karunia, saudara akan melakukan yang paling disukai Tuhan, saudara akan melakukan yang paling disenangi oleh Tuhan, dan perjuangan saudara pasti disertai, pasti ditolong, pasti berhasil, karena itu menjadi kesukaan yang dari Tuhan, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Ya, perintah Tuhan, amanat agung adalah selamatkan jiwa. Namanya saja amanat yang agung, yang sangat penting, saudara. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah apa, saudara, semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini namanya amanat agung. Ini namanya perintah yang agung. Ini namanya perintah atau mandat yang agung, yang penting sekali. Pergi, jangan diam saja. Take over, jangan hanya didoakan, jangan hanya diimani saja. Bergerak sungguh-sungguh, saudara. Perjuangkan sungguh-sungguh, saudara. Rampas itu dari api neraka, saudara. Itu satu yang luar biasa. Itu perintah yang penting.
Itu amanat yang agung. Ya saudara, jangan sampai dilalaikan. Dalam kamus ini perintah bukan hanya kalau ada waktu, kalau sedang enak, kalau suasana enak, tidak ada waktu, tidak